Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya terlewati mungkin lagi error. Apakah ini giliran saya, Mbak ya? Mbak Auki. Lu. Iya, Ustaz. Iya, ini saya yang presentasi ya? Iya, betul, Ustaz. Oke. Ya, tadi soalnya saya baru error ya untuk Zoom-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidati al-ahibba, teman-teman dari alumni dan juga mahasiswa. Ya, karena ini banyak yang alumni ya, saya kira saya juga banyak yang mengenal. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sharing-sharing mengenai pembelajaran ini, pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini pada intinya output yang akan dihasilkan dari pelatihan ini diantaranya adalah asatidzah bisa membuat e-learning dengan menggunakan Moodle. Nanti insya Allah besok ya akan ada pelatihan secara langsung. Terima kasih juga pada Ustadz Ferry yang telah memfasilitasi pelatihan seperti ini. Baik, asatidzah, saya akan menyampaikan beberapa materi ya yang berkaitan tentang pembelajaran online. Ini lebih ke arah karena asatidzah ini belum membuat webnya, insya Allah besok langsung kita praktek seperti itu. Untuk saat ini saya akan mengenalkan sesuatu yang atau media yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan Moodle. Jadi Moodle itu kan LMS ya, Learning Management System, yang mana sebenarnya itu adalah kosong seperti itu. Sehingga nanti asatidzah perlu membuat materi lalu diupload di Moodle itu, yang mana di Moodle itu kan kalau dari sisi LMS-nya itu sudah ada yang namanya konten ya, konten untuk menampilkan konten seperti itu. Saya coba share ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Di Moodle itu kosongan seperti ini, lalu asatidzah nanti membuat konten-kontennya di bagian di sini ada assignment, untuk ada kuis juga dan macam-macam, yang mana ini adalah platform yang kita gunakan sebagai blognya gitu, sebagai tempat wadahnya atau sebagai webnya. Nah, nanti asatidzah tugas yang terpenting itu adalah membuat konten lalu memasukkan itu sehingga siswa itu bisa mengakses secara langsung konten pembelajarannya atau bisa memanfaatkan LMS ini untuk pembelajaran. Lah, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang kira-kira selain yang ada di sini itu apa yang bisa kita pergunakan untuk dimasukkan ke situ. Misalkan dari linknya bisa dimasukkan ke Moodle ini seperti itu, atau ke LMS ini. Ya, saya sering untuk mengkolaborasikan dari beberapa konten itu ke dalam Moodle ini. Sebenarnya ada menu yang sangat interaktif, yaitu interaktif konten ini, H5P ini sangat interaktif ya, yang mana nanti bisa digunakan untuk video dan macam-macamnya. Kelebihan yang akan saya sampaikan di sini itu adalah diantaranya saya menggunakan website yang lain di luar dari hosting yang ada di Moodle itu. Kelebihannya adalah diantaranya kalau kita mengambil dari luar, misalkan YouTube itu kita ngambil dari source-nya YouTube secara langsung, ataupun misalkan yang dari blog itu ke blognya secara langsung, itu akan dari hosting itu tidak terbebani ya. Mungkin kalau masih bisa diakses oleh 100 orang itu masih bisa, tapi kalau misalkan hosting itu diakses secara bersamaan
dengan kapasitas yang tidak kapasitas yang seadanya misalkan seperti itu, maka di situ akan down seperti itu. Nah, seperti website yang saya kembangkan itu ketika diakses oleh banyak orang maka dia akan down sendiri ya. Dan di situ kita bisa memanfaatkan media yang lain, yang bisa untuk embed ya, untuk mengambil linknya saja lalu kita terapkan pada website tersebut. Maka di situ akan lebih ke lebih ringan di websitenya itu. Saya akan membahas tentang eksplorasi dan integrasi digital teaching dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Saya akan mengenalkan beberapa web ini ya. Ini mungkin nanti akan selesai jam 2, oke. Saya akan mengenalkan beberapa fasilitas yang bisa langsung digunakan di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah Mentimeter ya. Mentimeter ini adalah gratis ketika kita hanya ingin beberapa saja untuk presentasi, untuk membuat coba kita masuk terlebih dahulu ya. Nah, Mentimeter itu fungsinya diantaranya adalah membuat Ustadz Ferry namanya Ustadz Ferry, kayak seperti itu loh, di sini ada sebenarnya, bentar, saya langsung saja ya, tes. Oke, saya praktekkan, nanti asatidzah bisa langsung login ya, dan ini cukup mudah untuk loginnya. Di sini ya, di sini slide ini yang kita berikan pertanyaannya ya. Contohnya di sini ada pertanyaan tentang multiple choice, ada word count ya. Ini untuk misalkan saya terangkan dulu multiple choice ini, misalkan kita pilih seperti ini, lalu kita berikan pertanyaan, misalkan di sini makna dari kata apa seperti itu, seperti kata maktab misalkan. Nah, di sini kita kasih opsi, misalkan opsinya apa, opsi 1, 2, 3 dan sebagainya, opsi 4. Nah, lalu kita share kepada siswa. Nah, ini sudah tershare, dan nanti ketika memasukkan kode ini, maka di sini akan langsung ada siapa yang memilih apa seperti itu. Jadi lebih interaktif. Nah, ini bisa asatidzah pergunakan misalkan untuk awal pembukaan, membuka sebuah pelajaran seperti itu, dan nanti mungkin ditanyakan ya tentang mufradat-mufradatnya itu. Ini tentang Mentimeter namanya. Nah, yang kedua, saya close. Nah, yang kedua ini ada word count ya. Ini ketika asatidzah menanyakan tentang ya seperti ini saja ya, makna dari kata maktab itu apa, lalu setelah itu kita share sama seperti yang tadi, dan nanti teman-teman akan ataupun siswa itu akan menjawab dari device mereka masing-masing ataupun dari HP ataupun dari komputer kalau memang di kelas, di lab seperti itu. Nah, sehingga mereka langsung di sini akan ada arti maktab apa misalkan seperti itu ya. Mungkin kalau asatidzah lagi membawa komputer ataupun membawa HP, bisa diketik ya, di situ ada Menti di browser yang namanya menti.com. Nah, ini menti.com, lalu kita ketikkan di sini 44 34 34 97
89. Nah, ini nanti bisa dibuat apa namanya? Dibuat linknya kan ini ya, linknya ini di copy lalu ditaruh di website yang akan Asatidzah pergunakan. Ya, contohnya seperti itu. Lalu seandainya ada orang yang menjawab, maka dia akan langsung muncul di sini. Ya, seperti itu. Semoga bisa difahami dan semoga Asatidzah nanti bisa mempraktekkan ini di pembelajaran yang Asatidzah pergunakan. Oke, dari Menti ini kira-kira Asatidzah sudah bisa membayangkan ya akan membuat seperti apa. Nah, di sini ada hasilnya, ada hasil yang tadi yang ya hasil yang menjawab siapa itu ada nanti di view result ini. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan yang kedua, Asatidzah bisa itu apa mungkin sudah ada bayangan ya kira-kira menggunakan Menti ini untuk apa seperti itu. Ustadz Atim, gimana Ustadz Atim? Sudah ada bayangan Ustadz Atim? Atau Ustadz Ahmad Jaunanto? Ustadzah Mahbubah? Asatidzah bisa mendengarkan saya kan ya? Bisa. Oh bisa, alhamdulillah. Ustadzah Dian gimana? Bisa sudah ada itu Ustadzah? Apa namanya? Kira-kira dipakai untuk apa seperti itu bisa ya untuk Mentimeter tadi? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk apa Ustadzah kira-kira Ustadzah? Untuk awal Oke. pembelajaran, Ya, bisa. supaya Ya, anak-anak lebih fokus dulu. ya, sip. Baik, saya share lagi yang kedua. Ya, yang kedua ini Vocaro ya. Vocaro itu nanti bisa kita pergunakan untuk bentuknya adalah audio, tugas yang berupa audio. Misalkan nanti Asatidzah membuat materi yang hubungannya dengan audio, misalkan percakapan ataupun membaca jahar seperti itu, lalu direkam dan agar tidak terlalu banyak untuk apa namanya space yang digunakan, maka dengan menggunakan Vocaro ini. Ya, contohnya Vocaro ini seperti ini ya. Contohnya saya klik ya, vocaro.com ya. Vocaro. Nah, misalkan Asatidzah tadi itu memberikan siswa di LMS ini ya, misalkan ada disuruh membaca ya, ataupun disuruh membuat percakapan. Lah, atau menjawab secara langsung tapi dia itu menggunakan apa namanya audio, maka bisa menggunakan Vocaro ini. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik di bagian rekam di sini, lalu di sini kita pilih ya, pilih yang kita pergunakan yang mana mic-nya. Oke, contohnya ini. Nah, maka di sini langsung ada hitungan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya untuk mereka merekam secara langsung audio yang diinginkan. Misalkan tadi saya jelaskan membaca seperti itu. Contohnya ini membaca, lalu mereka nanti merekamnya dan kalau sudah kita klik OK, selesai. Nah, ini bisa kita play. Di sini langsung ada hitungan 1. Ya, seperti itu kita. Jadi sudah terdengar ya. Nah, semoga aja Asatidzah juga dengar karena sound saya ada di bagian di depan agak jauh seperti itu. Nah, fungsinya ini yang kita kirimkan ke guru itu di sini, simpan dan bagikan. Nah, simpan dan bagikan, di copy lalu dikirimkan ke guru. Nah, ini yang dikirimkan ke guru atau dikirimkan ke siswa juga bisa, tergantung ya. Kita
pergunaannya untuk apa. Dan nanti langsung bisa di-play oleh gurunya seperti ini. Ini juga bisa di volumenya naikkan atau volumenya juga dimundurkan seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, itu bisa yang pemiliknya itu bisa menghapus. Tapi kalau yang siswanya tidak bisa menghapus. Nah, baik itu asatidzah yang kedua. Kira-kira bisa difahami ya? Insya Allah bisa ya. Insyaallah bisa. Oke. Gimana Ustazah Ana Mahbubah, bisa? Insyaallah Ustaz. Baik. Selanjutnya saya ini cepat-cepat aja ya. Oke. Ada Padlet di sini atau add puzzle dulu aja, add puzzle. Ya. Add puzzle itu kegunaannya, Pak, saya klik terlebih dahulu. Alamatnya ada di @puzzle.com. Ya, @puzzle.com. Kita login terlebih dahulu. Mungkin I am teacher. Yes, oke. Nah, loginnya bisa menggunakan akun Google. Ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada banyak ya, ada banyak materi yang bisa kita pergunakan langsung, akan tapi ini kan materi orang lain yang ini bisa kita pergunakan juga. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelasnya, kelasnya, oke. Lalu setelah itu kita buat add content seperti ini ya. Add content, lalu upload video atau record video, mengupload video atau merekam video atau dari YouTube ya. Contohnya adalah saya contohkan saya ngambil dari YouTube ya. Videonya inilah kelebihan kalau kita menggunakan beberapa platform yang lain, misalkan kita sudah upload di YouTube. Walaupun di situ juga kita sebenarnya bisa mengupload video ya. Nah, oke, ambillah yang ini saja. Di sini saya akan copy linknya bagian atasnya, lalu saya hapus saja. Dan di atas ya, di atas ini kita pastekan link yang tadi, yang dari YouTube tadi. Nah, dia akan langsung mengedit di sini. Nah, ini ada cut, ada voice over, ada question ya. Kalau cut itu ada video yang bisa di-cut ya, berapa menjadi berapa detik dan sebagainya. Voice over itu menambahkan suara sendiri, kalau misalkan mau menambahkan suara sendiri seperti itu. Nah, yang kita pergunakan, yang kebanyakan dipergunakan itu adalah question ini. Dan di sini itu bisa memberikan pertanyaan lah. Saya terangkan terlebih dahulu. Kegunaannya adalah seperti ini. Contohnya asatidzah punya materi hiwar dan atau materi apapun di dalam video itu, ataupun misalkan teksnya video itu adalah berbahasa Arab seperti itu, atau kontennya berbahasa Arab. Maka asatidzah ingin menguji pemahaman mereka tentang video itu kan gitu. Ataupun menguji tentang pemahaman mereka pada Maharah Istima ya. Ya, ini bisa asatidzah pergunakan untuk itu. Jadi di tengah-tengah di tengah-tengah materi ini bisa diselipkan pertanyaan yang nantinya siswa itu langsung menjawab seperti itu ya. Kalau di Moodle juga ada yang fasilitas ini yang saya katakan yang tadi PH2P tadi ya. Nah, ini contohnya ketika misalkan di menit ke atau di detik ke, misalkan seperti ini ya, saya nyatakan. Ya, ini kan ada di detik 11. Ya, ini kan di detik ke-14. Nah, ini akan saya berikan pertanyaan. Nah, ini di sini ada multiple choice, ada open-ended question, ada note dan sebagainya. Kalau multiple choice nanti mereka itu memilih, kalau open-ended ya nanti mereka itu menuliskan apa yang mereka dengarkan misalkan. Ya, contohnya saya berikan multiple choice. Ya. Nah, di sini kita berikan pertanyaannya. Ya. Aina, misalkan ya, bahasa Arab.
aina yusalli ya, sholil fajr. Oke, di sini ada fi al-musalla misalnya. Nah, di sini fi al-masjid. Ya. Nah, yang benar itu diberikan titik diklik di sini. Coba saya tambahkan satu lagi fil bait misalnya. Nah, jawabannya adalah misalkan fil bait, maka diketikkan atau diklik yang warna hijau atau biru ya. Sebentar ini warnanya hijau. Oke, lalu finish. Lalu save ya. Nah, di sini sudah ada terlihat materi itu ya. Lalu contohnya mungkin asatidzah sudah membuat berapa seperti itu ya. Mungkin ke detik ke menit atau detik ke 25 diberikan pertanyaan lagi. Aina tusalli, misalkan al-fajr. Sama tadi ya. Tadi sholawatul khams. Ya, oke. Ya, anggap aja seperti ini. Lalu ini bisa diaktifkan low audio. Ini kalau audionya diaktifkan bisa. Oke, lalu kita save. Nah, baik. Lalu setelah ada pertanyaannya seperti itu, lalu kita klik finish. Ya, ini sudah selesai. Kita membuat pertanyaannya sudah selesai. Di sini ada, di sini ada. Lalu sekarang kita share linknya ke siswa seperti itu. Ya, share preview misalkan itu bisa atau assign. Kalau assign itu kita taruh di kelas tadi ya. Di kelas tadi. Baik. Nah, sekarang tadi sudah ditaruh di kelas. Coba saya sekarang ke mana? Ke kelas tadi ya, sebentar. Saya stop dulu yang ini. Saya menjadi sebentar share. Oke, contohnya saya akan masuk di browser yang lain yang sharing stop. Apa itu? Share. Oke. Saya akan masuk di menjadi student ya. Oke, lalu saya anggap aja saya sudah masuk di menjadi ini. Oh, belum masuk ya. Bentar. Harus buat akun. Semoga ada yang lain. Student. Oke, saya buat akun terlebih dahulu di menjadi murid ya. Ya, di sini sudah ada. Saya sudah masuk ya menjadi murid. Lalu coba saya klik. Nah, ini ada pertanyaannya tadi sudah terlihat. Kalau saya coba mulai. Ya, ini masih belum ada pertanyaannya. Nanti waktu di sini nanti akan diam dia. Nah, di sini ada pertanyaan. Aina tusalli sholawatul khams. Aina yusalli sholawat al-khams. Misalkan di sini kita klik tadi kan pertanyaannya jawabannya al-bait ya, fil bait. Ya, maka lalu kita submit. Nah, dia menjadi 100. Kalau misalkan tidak yang itu mungkin akan nilainya akan berbeda. Nah, lalu kita klik continue. Nah, ini nanti akan melanjutkan. Ya, ini akan berhenti lalu aina tusallil fajr. Ini kita tuliskan apa seperti itu lalu kita submit. Ya, ini misalkan tadi di masjid.
bahasa Arab. Ya, ini to be grade ini artinya nanti akan dikoreksi secara manual, ya, secara manual. Karena tadi belum ada yang untuk questionnya yang bentuknya menulis itu belum ada jawabannya. Nah, di sini ada yang benar. Bentar. Masuk ke di sini lagi. Nah, ini sudah dijawab satu dan ada satu yang belum di grid ya. Ini misalkan gridnya adalah sebentar. Ini tadi udah benar ya. Ya, ini sudah 100 ya. Tadi yang satunya Aina yusolli as-subha. Ya, ini sudah ada jawabannya, sudah benar. Oke, jadi coba kita ambil yang di sini. Ya, sebentar untuk ya ini untuk nggak tahu ini tadi tershare atau enggak. Bentar. Ya, ini untuk jawabannya sudah benar 100 dari 100 tadi. Oke. Jadi bisa dilihat di kelasnya ini dan bisa langsung juga kita pergunakan link ini untuk apa namanya? Untuk langsung dikerjakan oleh siswa. Ya, contohnya seperti ini, mereka langsung bisa mengerjakan di bentuk apa namanya pembelajarannya ini. Oke, baik Asatidzah sudah bisa difahami ya. Semoga aja nggak terlalu cepat. Ya, baik yang selanjutnya ini ada kalau Padlet insya Allah kalau sudah banyak yang bisa saya tidak terangkan ya. Padlet apakah Asatidzah sudah pernah menggunakan? Ya. Padlet sama Lino ini hampir-hampir sama ya. Lalu ada Trisider ya. Kalau Trisider itu bentuknya adalah karena waktunya tinggal 10 menit. Oke. Saya cepat. Ya, Trisider itu bentuknya dia itu modelnya seperti koleksi atau bisa voting ya atau bisa apa namanya mengoleksi ide-ide mereka seperti itu atau bisa voting. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk brainstorming ya. Misalkan di sini tentang makanan ya, misalkan makulat. Atau amwasyarb misalkan atau terserah lah. Oke, setelah itu kita buat idenya. Oke, ini harus login atau enggak? Oke. Nah, tentang misalkan di sini tentang al-makulat. Ya, ini bisa kita gunakan brainstorming yang mana di situ nanti tidak ada jawaban yang salah. Kita mengambil ide-idenya mereka seperti itu. Agar mereka free untuk berpikir. Oh iya, minta login. Oke, saya login terlebih dahulu. Oh. Nggak bisa. Ya, contohnya tadi ya, saya buat lagi aja al-makulat.
Ya, di sini misalkan mada tufaddil minal apa? Minal akal misalnya minal nah, oke. Setelah itu kita share ke siswa. Ini linknya di-share ke siswa dan nanti siswa bisa langsung membuat argumennya. Contohnya di sini, ini kalau misalkan gurunya setuju, ya, misalkan setuju, ufaddil, misalkan Syati, ya. Oke, lalu save. Nah, dia akan seperti ini. Nanti siswa juga akan memberikan argumen-argumen yang banyak. Contohnya, seandainya saya buka di tempat lain, sebentar, saya buka di browser lain aja. Oke. Ya, ini saya yang buat tadi. Lalu siswa-siswanya di sini memberikan argumen. Boleh setuju dengan argumen saya yang di atas tadi dengan membuat argumen yang lain, ataupun dia membuat argumen sendiri yang mana di sini nanti tidak perlu login kalau siswa. Ya, misalkan di sini Ahmad. Nah, namanya Ahmad. Lalu argumennya apa? Misalkan dia lebih suka sate daripada soto misalnya, karena soto seperti apa lah. Itu diberikan di sini lah. Itu yang kita buat untuk brainstorming, dan nanti itu kita simpulkan dari diskusi ini, mungkin seperti itu. Ya, lebih ke arah pengumpulan ide ya sepertinya ya, atau brainstorming untuk penggunaan apa saja yang mereka, misalkan kalau siswa ya apa saja yang ada di kelas lah, itu kan bisa ditulis-tulis seperti itu. Baik, asatidzah, ini kurang 2 menit lagi. Saya percepat. Semoga saja bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke, mana tadi? Oke, ini. Nah, yang selanjutnya adalah tadi udah TriCider. Ada Padlet ya. Padlet ini yang menurut saya ya perlu dicoba ya. Itu perlu dicoba. Tinggal kita ngambil linknya saja. Oke, saya coba Padlet. Nah, Padlet itu kegunaannya dia ibarat seperti apa namanya? Seperti papan ya, papan tulis seperti itu. Contohnya, contoh yang mudah saya klik saja di sini ya. Inilah yang kita link kita berikan kepada siswa. Dan link ini nanti siswa itu bisa memberikan ulasan apapun. Misalkan tentang contohnya tentang al-mihan, at-talawuth, al-mihan dan sebagainya ya. Buatnya juga cukup mudah ya. Misalkan awalnya adalah kosongan seperti ini, lalu linknya kita kasihkan ke siswa. Saya membuat pertanyaan yang di sini misalkan dengan bahasa apapun, misalkan contohnya adalah bentuk dari bencana. Nah, ini bisa kita tentunya bisa menggunakan bahasa Arab ya, ini biar cepat aja. Lalu kita bisa menggunakan gambar ataupun menggunakan apa yang kita upload ya, bisa, ataupun link. Nah, link ini bisa menggunakan yang dari audio yang kita buat tadi juga bisa. Ya, contohnya saya akan coba buat image set ini, contohnya adalah bencana misalkan. Oke. Lalu saya publish. Nah, di sini nanti akan ada gambarnya. Nah, ada gambarnya dan juga ada modelnya seperti apa. Lalu siswa nanti menuliskan ya seperti ini yang banyak gitu, seperti itu. Lalu ataupun bisa langsung membuat komen di bagian di bawah ini. Ya contohnya kalau misalkan saya masuk dengan menggunakan akunnya siswa, sebentar.
saya masuk di Chrome, ya anggap saja ini adalah browser yang lain yang digunakan siswa, maka seperti ini bentuknya. Nah, ini ada apa saja seperti itu. Misalkan nanti siswanya apa namanya menulis hal yang sama. Ya, misalkan di sini dia memberikan YouTube misalkan atau link dari YouTube tentang tadi bencana. Diklik lalu dipublish. Nah, ini akan ada namanya dia kalau dia login. Tapi kalau misalkan dia tidak login, maka nanti sebaiknya di subjek itu diminta siswa menuliskan namanya dia, misalkan Ahmad. Nah, nanti ini baru memberikan jawabannya, kan? Banyak apalah, terserah. Oke. Nah, di sini akan adanya di atas akan ada namanya Ahmad, lalu jawabannya seperti itu, dan dia bisa mengubah. Nah, ini tergantung asatidzah mau bentuknya seperti apa. Yang jelas nanti di bagian guru juga akan ada jawaban-jawaban itu. Ya, contohnya di bagian guru tadi di sini ya. Nah, ini akan ada jawaban yang dijawab oleh Ahmad tadi. Ya, ini dia. Tapi kita tidak bisa merubah kalau untuk yang menjawab, hanya yang menjawab yang bisa merubah bagian di situ. Oke, itu semoga bisa difahami. Sudah tepat jam 2. Ustadz, mungkin ada apa, Ustadz? Pertanyaan atau dilanjutkan? Yang lain? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu mawon Ustaz. Baik, terima kasih disampaikan. Menuju pemaparan materi yang kedua, yakni desain pembelajaran bahasa Arab online berbasis asinkronus yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzan, SPD, MPD, MPDI. Kepada beliaunya disilakan. Suara saya terdengar, Mbak Auki? Ini terdengar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ba'du. Kalau tadi Ustaz Wahib menyampaikan terkait hal yang luar biasa tentang web dan persiapan kita untuk membuat web, maka materi yang saya sampaikan terkait tentang apa yang kita miliki. Jadi daring asinkron berbasis Facebook dan juga WA. Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya kita ada wabah yang luar biasa yang melanda negeri kita tercinta dan juga dunia, yaitu adanya COVID-19, dan ini memicu perubahan dalam segala hal, terutama dalam pembelajaran,